kebiasaan pagi. Kegiatan rutin ini kita mengawinkan bunga paneli, guys. Guys, adalah bunga paneli. Bagi teman-teman yang mungkin kurang jelas cara mengawinkan paneli, nanti kalau bunganya pasti seperti ini, guys. Ini kebetulan ada yang tersisa di pohon durian saya, kurang lebih beberapa tandan yang tidak sempat saya kawinkan, mungkin karena tempatnya juga tinggi, sudulnya tidak sempat saya atur. Nah, ini teman-teman, bagi yang baru mengenal tanaman paneli, ini sekedar tutorial ya. Ini bunga seperti ini kita belah di sini juga boleh. Nah, ditusuk seperti itu sampai tembus ke sini. Lalu ditarik ke atas. Nah, sehingga terbelah seperti ini. Nah, terbelah seperti ini. Ini udah ada kelihatan, ada kepala putih. Nah, ini teman-teman mohon diperhatikan. Ini biar yang penting adalah ini yang kayak leher ini, yang kayak lidah ya, biar gampang bahasanya, kalau bahasa biologinya beda. Ini yang kayak lidah ini kita naik ke atas, bawah naik ini yang ini. Teman-teman bisa perhatikan yang ini. Ini kasih naik, dorong ke atas. Nah, kalau bisa pakai jarum ya. Nah, sampai di sini teman-teman. Baru kita tutup dengan yang ini kepala putih ini. Nah, ini. Nah, seperti itu. Nah, posisinya sudah pas seperti itu, jangan kekerasan nanti bisa patah. Baru kita cabut ini jarumnya. Seperti itu. Sehingga ini sudah 100% jadi. Nah, kalau sudah posisinya seperti ini, teman-teman. Nih. Sudah seperti ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Sudah tidak kelihatan sekali juga dia itu yang kayak lidah tadi ya. Ini 100% jadi. Oke, next. Sehat kayak luar biasa, sahabat tani dimanapun Anda berada. Renungan hari ini menjelang di jam 11 WITA, tepatnya di tanggal 21 tak ampun. Semua sesuatu itu harus mereka dapatkan yang sebesar-besarnya. Tapi kadang dia banyak mengeluh, dia tidak mensyukuri atas apa yang ada. Padahal kebanyakan orang di luar sana masih banyak yang susah, para sahabat. Nah, maka daripada itu tentu kita sebagai manusia. Iya, pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama Pro 1 RRI Singaraja. Setelah baru saja kita ikuti bersama informasi terkini yang kami rilis dari Pro 3 RRI Jakarta. Selanjutnya Kiprah Indonesia kembali menyapa Anda, dan untuk malam hari ini kita akan mengangkat topik tentang budidaya tanaman vanili ya. Jadi tanaman vanili ini saat ini sudah mulai digemari gitu ya, dilihat sebagai peluang yang luar biasa. Jadi ketika kita menanam berbagai bentuk tanaman yang mungkin bisa diolah ataupun dikonsumsi, tentu menjadi hal yang sangat bermanfaat. Di samping halaman rumah tidak mubazir gitu ya, kita juga bisa berhemat dengan cara menikmati hasil pangan ataupun hal-hal lain gitu ya yang sudah kita tanam sendiri di rumah. Jadi multifungsi gitu. Dan satu di antaranya adalah budidaya vanili, karena budidaya vanili ini sudah bisa dikembangkan gitu secara generatif maupun vegetatif. Banyak yang tertarik gitu ya untuk menanam tanaman vanili. Dan malam hari ini saya mencoba menghubungi seorang petani vanili, dan beliau juga selaku Ketua Perkumpulan Petani Vanili Singaraja Bali, Bapak Iwayan Rinaya. Saya coba sapa dulu. Selamat malam, Om Swastiastu Pak Wayan.
Selamat malam, Om Swastiastu, pemirsa RRI dimanapun berada dan peserta undangan ini semoga dalam keadaan sehat walafiat. Astungkara. Iya, Pak Wayan, saya tertarik dengan peluang yang Pak ambil karena dari berbagai informasi, literatur dan segala macam ini terkait kegigihan seorang Pak Wayan gitu ya menghadapi berbagai tantangan dan sekarang sudah bisa bernafas lega karena sukses untuk membudidayakan vanili. Sebenarnya apa sih yang perlu diperhatikan ketika ingin budidaya vanili gitu, tetapi untuk pemula nih Pak Wayan, apa yang perlu diperhatikan? Mungkin Pak Yan bisa sharing pengalaman Pak Yan terlebih dahulu. Yang pertama tentu kalau kita menekuni salah satu komoditi tanaman, yang jelas kita punya niat untuk bagaimana kita menjadi pencinta penghobi tanaman. Nah, niat dulu. Niat dan kita menjadi pencinta dan penghobinya. Karena kebanyakan masyarakat belakangan ini termasuk kita tahu bersama bahwa petani kita di Indonesia 62 bahasa kerennya sekarang itu kita orientasi di hasil hilir yaitu hasil air yaitu harganya mahal. Nah, tapi ketika kita mau menjadi pencinta dan penghobi tentu adalah hal yang sangat luar biasa dan tentu harus dibarengi dengan ketekunan kita Mbak untuk melakukan fokus kita di budidaya vanili itu sendiri begitu Mbak. Berarti apa yang perlu ada selain niat itu sendiri tentu saja mungkin agar bisa tanaman vanili kita bisa subur, bisa sesuai dengan harapan apalagi di tengah musim penghujan nih Pak Yan. Apa ada hal yang perlu diperhatikan ketika iklim juga kemudian mungkin temperatur dan sebagainya itu yang perlu diperhatikan juga. Mungkin punya lahan nggak terlalu luas nih, maunya di halaman gitu, memanfaatkan halaman yang kosong. Ya betul Mbak, kebetulan saya sendiri sebagai pencinta penghobi tanaman vanili dan terus kita gaungkan untuk mengembalikan kejayaan vanili Bali pada khususnya tentunya juga vanili Indonesia. Nah tentu untuk kita menjadi pembudidaya vanili yang baik, kita penting kita perhatikan yaitu media tanam. Media tanam tentu kalau kita berbudidaya vanili harus tanah lembur yang berpasir. Nah, kalau kebetulan kita di Bali karena daerah kita sempit dan mungkin tidak seperti daerah-daerah di luar sana, kita mulailah berinovasi untuk bagaimana membuat media tanam vanili dengan pola pot-pot dan untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumah. Tentu itu adalah modal utama ketika kita mau menanam vanili karena untuk tumbuh kembangnya tanaman vanili yang baik tentu harus didukung dengan media yang baik. Nah, selain daripada media tentu juga kita perhatikan bagaimana kita memilih bibit. Nah, bibit ini tentu adalah hal yang juga sangat luar biasa ketika kita mau budidaya begitu Mbak. Yang bagus itu biasanya seperti apa bibitnya Pak? Karena kalau tiang pribadi melihat biasanya ada yang memang agak kecil-kecil, apakah memang karena kurus atau gimana nih Pak? Ada yang memang agak subur gitu. Sebenarnya dari media sendiri keunggulan ataupun kelebihannya itu mau pakai pot atau memang yang langsung ditanam? Yang mana lebih cepat? Sebenarnya kalau kita di Indonesia ini kita bersyukur berada di negara agraris. Tentu dengan negara agraris ini kita sebagai masyarakat Indonesia jangan menangis di negara agraris. Tentunya cintailah kita pertanian karena kita tahu bersama dari Sabang sampai Merauke kita bisa menanam vanili. Nah, bibit yang baik itu tentu dari induk yang bagus. Kebetulan kita di Bali sudah tersedia bibit Pania 1 unggul kandang ganda, di mana hasil produksinya itu sangat luar biasa. Nah, kemarin kalau tidak salah sekitar 3 minggu yang lalu kami kebetulan di Pondok Vanili Singaraja, tepatnya di Sekretariat Perkumpulan Petani Vanili seluruh Bali sekarang yang diawali dulu kita menjadi Perkumpulan Petani Vanili Singaraja Bali. Kita sudah mulai berkembang karena anggota kita sudah tersebar di seluruh kabupaten yang ada di Bali. Nah, tentu di kita ini mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa dari Bali Pro, Balai Benih Tanaman Rempah dan Buah-buahan ini. Jadi sesungguhnya upaya yang sudah Pak Wayan lakukan tidak hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri gitu ya, tetapi juga mengajak para petani ataupun siapapun yang ingin mendulang kesuksesan gitu ya melalui tanaman vanili ini sendiri. Iya, Pak Wayan, kalau seumpama ada yang ditanam langsung nih di tanah, mungkin agak luas tanahnya, atau yang dia pakai pot, lebih cepat mana nih pertumbuhannya?
atau menghasilkan? Kalau dari hasil penelitian dan yang saya praktekkan, tentu tidak ada perbedaan ketika kita bisa memberikan kecukupan nutrisi pada tanaman kita itu. Tentu kalau pola pot, mungkin karena lahan kita sempit, kita pakai pot. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita punya lahan, kita tanam konvensional, tanam langsung. Kenapa demikian? Karena itu adalah bisa kita menekan HPP. Harga pokok produksi. Harga pokok produksi yang rendah, sehingga kita akan dihadapkan pada keuntungan yang lebih. Karena ketika kita pakai pola pot, misalnya kita pakai greenhouse, tentu HPP-nya tinggi, Mbak. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Tapi kalau kita di Bali ya, kita kan cari nilainya juga, bukan hanya sekedar kita menjadi petani. Karena daerah kita adalah daerah pariwisata. Tentu dengan saya sendiri buat greenhouse, mungkin bersama teman-teman hanya 2 are, kita bisa ada tanaman 400 pohon. Kita juga mulai mengembangkan ya pelatihan, habis pelatihan kita ajak praktek langsung di kebun, dan kita ajak juga ke objek-objek yang lainnya. Kita ini kan cari nilainya karena kita sebagai pencinta hobi, Mbak. Iya, benar-benar. Dari hobi bisa mendulang hasil itu bonus gitu ya, Pak ya. Nah, ini untuk perawatannya seberapa sulit sih, Pak? Sebenarnya untuk merawat tanaman paneli itu tidak terlalu sulit. Hanya kita tahu bersama masalah krusial untuk berbudidaya paneli tentu adalah di pusarium, yaitu yang namanya ketika kita sudah dihadapkan pada busuk batang, tentu harus ada penanganan serius. Maka penting yang tadi saya sampaikan, yaitu media yang bagus, di mana media itu bisa kelembabannya terjaga, karena paneli itu hanya membutuhkan kelembaban 50-70%. Jadi tidak boleh terlalu basah, tidak boleh terlalu kering, kan Pak Yan? Ya, tidak. Tanaman Trita Karana kalau kita orang gimana tuh? Gimana nih keren vanili Trita Karana? Iya, karena harus seimbang. Ketika tanaman ini tidak seimbang, tentu juga akan bermasalah begitu. Oh, jadi konsepnya keseimbangan kan Pak Yan. Berarti juga, ini menjadi kendala juga bagi para petani vanili ketika ada busuk batang, busuk akar apa busuk batang nih Pak Yan? Termasuk jamur itu mungkin barangkali. Kalau sudah yang namanya jamur puting, dia itu juga berpengaruh, juga ada busuk batang dan juga ada busuk akar. Itu tergantung dari medianya. Ketika steril media kita dari jamur yang tidak baik, yaitu jamur putih, itu kita aman-aman saja. Karena menanam paneli ini tidak seperti sulit seperti kita menanam komoditi lain. Gampang sekali sebenarnya. Ya, berarti Pak Yan, kalau untuk serangan jamur dan segala macam ini tidak mengenal musim Pak Yan ya? Tergantung perawatan saja. Tidak lah. Iya, tidak. Kalau misalnya kita di musim hujan itu biasanya sih tidak terlalu, ketika kita buat tanaman itu memiliki bedengan, kalau kita harus ada drainase pembuangan airnya, sehingga kita bisa pada titik nyaman menjadi petani vanili, Mbak. Oke. Seperti halnya ternak kan biasanya ada mungkin sasab atau ini musim gerubuk gitu, mati begitu saja ayam. Nah ternyata vanili tidak seperti itu, tergantung dari perawatan. Nah untuk pemangkasan sendiri seperti apa Pak? Ada apa di samping pemangkasan? Ini kan bagian dari pemeliharaan juga Pak Yan. Termasuk untuk perabukannya gimana nih Pak Yan? Nah, ini penting juga harus diketahui oleh petani vanili pemula dimanapun berada pada malam hari ini. Semoga juga menjadi inspirasi ketika saya bisa memberikan sedikit gambaran lah tentang budidaya vanili. Tentu kita kalau berbudidaya vanili, tentu pemangkasan itu adalah hal mutlak dibutuhkan. Kenapa? Ketika paneli kita sudah usia 2 tahun, kalau tanpa ada pemotongan pucuk atau pemangkasan, tentu juga tidak akan mau berbunga, Mbak. Oh, jadi dia hanya panjang seperti itu, turun, naik lagi nih, naikin lagi, cuma seperti itu aja. Tidak akan, karena kalau ibaratkan saya sebagai manusia, karena filosofi daripada saya menanam paneli ini dapat saya dapatkan ketika perlakuannya hampir sama seperti manusia. Kalau perempuan tidak pernah menstruasi kan tidak mungkin akan hamil. Gitu mungkin. Iya. Jadi agak ribet juga sih 2 tahun itu. Kalau menghasilkannya emang berapa tahun Pak Yan? Ya kalau menghasilkannya, kalau itu kan dari awal kita nanam. Nah setelah kita usia 2 tahun nanam itu ada pemangkasan. Secara kontinu itu setiap tahun terus berbunga dan berbuah. Oh gitu, idealnya sudah setiap tahun itu sudah berbunga gitu, berbuah ya. Ya, karena ketika kita nanam, tapi perlu saya sampaikan bahwa nanam paneli yang sekarang bukan yang setek pendek lagi seperti dulu. Karena itu akan seperti cacing dan akan lambat juga dia mau berbunga. Mungkin di usia 3 tahun, tapi kalau kita tanam setek
1 meter itu bisa nanti di 2 tahun atau mungkin 1,5 tahun sudah ada yang belajar berbunga, Mbak. Jadi ada juga berisi mengawinkan seperti itu ya Pak Yan ya? Ya, itu proses yang penting polinasi ketika kita paneli kita sudah berbunga, dan perlu juga diperhatikan bagi petani yang mau berbudidaya paneli bahwa harus disesuaikan kemampuan kita untuk menanam paneli, karena durasi waktu untuk mengawinkan itu dari jam 7 mungkin sampai jam 2, jam 3 sudah selesai harus kita mengawinkan. Gitu. Kalau lewat, dan itu biasanya pasti ada takarannya gitu, dalam artian untuk lahan sekian, jumlah paneli sekian, ini membutuhkan waktu biar samaan nanti panennya gitu ya Pak Yan ya, harus di-manage juga. Iya. Nanti hektaran, iya Pak Yan masih bisa memonitor siaran Persatu? Oh bisa. Baik. Bisa. Iya Pak Yan, kalau seandainya punya sekian hektar gitu misalnya, tapi akhirnya kewalahan nih mengawinkan, bisa mubazir juga nggak Pak Yan? Ya, makanya sesuai dengan hasil penelitian saya bahwa kita sebagai petani itu ideal nanam satu orang itu maksimal 700 pohon, Mbak. Oke. Kalau seumpama sudah panen nih Pak Yan, kalau sudah panen, waktu panen misalnya tadi Pak Yan sudah menyampaikan sekitar 2 tahunan hingga 3 tahun, itu tanamannya harus dipangkas lagi atau memang harus diganti gitu Pak Yan? Apa tetap itu masih bisa? Sebenarnya kalau pemangkasan itu ketika sulur itu masih ada pucuknya. Nah, untuk tidak sih setiap tahun harus kita melakukan penyulaman lagi, tidak. Penanaman paneli itu bisa berumur puluhan tahun ketika kita perawatannya yang baik gitu. Ya, tidak seperti jagung gitu istilahnya Pak Yan ya. Enggak. Kita ini nanam sekali lah kalau perawatannya bagus, karena dari hasil penelitian saya dan yang saya praktekkan kepada anggota di lapangan juga, karena saya ini belajar dari alam dan petani lainnya. Tentu ada umur paneli yang 30 tahun masih ada tersisa di Kabupaten Buleleng. Oh gitu, waduh luar biasa nih, berarti perawatannya bagus banget ya. Kalau untuk pupuknya sendiri apa dipakai Pak Yan? Lebih banyak? Kalau kita karena mulai bahwa kita harus mulai ke arah yang ke organik, tentu kita dari POC-nya juga yang organik juga. Oh, kenten. Yeah. Dan biasanya ini kalau panen, misalnya dilakukan selama setahun sekali, itu masa panennya berapa bulan sih Pak ya? Masa panen dari kita mengawinkan itu 8 bulan, Mbak. 8 bulan. Ini sebenarnya butuh ketekunan juga Pak Yan, karena lumayan durasinya ya. Kalau mungkin coklat, kakao setiap bulan karena ada panen, ada dipetik gitu ya. Nah ini kalau yang siap panen, itu tandanya apa nih Pak Yan, buahnya? Kalau buah paneli yang siap dipanen, satu memang dari usia umur kita mengawinkan itu 8 bulan, tanpa harus ada ciri khas sudah bisa kita panen. Nah kalau misalnya kita lupa, misalnya kita mencatat atas apa yang kita lakukan polinasinya itu, tentu ada ujungnya itu agak kuning ya, dan kalau dipegang itu terasa keras, itu buah paneli sudah tua, Pak. Iya, ini biasanya yang menjadi kendala juga kan pemasaran ya Pak Yan, gimana? Nah, kalau sampai saat ini kita masih bersyukur bergerak di budidaya paneli bahwa harga basah di saat sekarang ini kalau ada yang panen tua itu masih kisaran di 200.000. Nah ini yang memang yang menarik, karena sesuai dengan apa yang saya dapatkan dan beberapa referensi, tentu buah paneli ini harganya relatif stabil, Mbak. Iya benar-benar. Kemudian untuk yang subur nih Pak, idealnya itu dapat berapa kilo sih kalau yang subur sekali panen dia? Nah itu tergantung daripada umur tanaman. Kalau umur tanaman masih di usia 4 atau 5 tahun, tentu juga bisa dalam satu pohon, kalau misalnya kita tanam konvensional bisa sampai 10 kilo juga bisa. Oh, sampai segitunya ya. Nah, ini berarti harus kuat nih yang menopang gitu, karena lumayan berat tuh sampai 10 kiloan gitu satu pohon. Ya, makanya sajarnya yang kuat lah. Iya. Kadang-kadang saya lihat itu pakai sabut kelapa. Sabut kelapa, kemudian ada jaring di bawahnya. Itu lumayan bertahan lama ya, Pak Yan ya? Ya, lumayan lah. Itu sampai saat ini kita sudah bergerak sampai dari 6 tahun yang lalu. Itu sudah masih siap dan bagus. Karena apa? Di sana juga pohon paneli bisa mendapatkan nutrisi tambahan ketika akarnya masuk ke
media Fajar tadi, Pak. Iya, luar biasa. Dan ini kalau di pekarangan rumah misalnya ditanam itu tidak hanya menjadi hiasan, ternyata bisa ditunggu juga nih, bisa menghasilkan, kata Pak Yan. Nah, untuk pemasaran sendiri, apakah diakomodir karena dari Perkumpulan Petani Vanili Singaraja Bali ini biasanya di mana dipasarkan? Apakah ada yang mengambil gitu atau memang ada yang mengakomodir? Nah, disinilah karena kami di komunitas kami yang di Perkumpulan Petani Vanili seluruh Bali, itu tentu kita menerapkan yang namanya moto, Mbak. Kita ada moto 5K menurut saya. Yang pertama, kita mulai belajar berkomunikasi yang baik. Karena petani pun harus belajar di hilirnya, artinya di marketingnya. Nah, setelah itu kita harus tingkatkan bagaimana kita memiliki suatu komunitas. Nah, dengan komunitas ini kita bisa sharing, dengan kita belajar berbicara, berkomunikasi yang baik, tentu juga kita dapatkan hal-hal yang positif. Nah, setelah kita punya komunitas, tentu kita harus berkolaborasi. Ketika sudah berkolaborasi, tentu kita itu harus lakukan secara kontinuitas, berkelanjutan. Sehingga apa yang kita sering itu kita akan menghasilkan kualitas produk dari buah vanili kita. Nah, untuk saat ini kami di komunitas Perkumpulan Petani Vanili seluruh Bali, kita sudah menggandeng banyak buyer yang dari luar negeri, bahkan saudara-saudara kita yang dari Bali yang bekerja di luar negeri, ada di Amerika, ada di Jepang, sudah mulai mereka memasarkan produk kita. Bahkan kita kalau diminta sekarang belum ada barangnya, Mbak. Malah sampai kewalahan ya Pak Yan ya. Cuman ini yang menjadi kendala nih Pak Yan. Ini pada saat muncul pandemi ini pertama coronavirus ini kan banyak orang budidaya tanaman vanili nih, termasuk mungkin budidaya itu bonsai kelapa dan sebagainya. Tetapi ini seakan-akan anget-anget tai ayam. Ini kendalanya di mana? Mungkin sekaligus juga Pak Yan bisa memotivasi untuk petani-petani pemula atau yang ingin menggeluti budidaya vanili. Silakan Pak Yan. Nah, kalau menurut saya itu kan tadi sudah saya singgung bahwa rata-rata pola pikir ini harus dirubah dulu, mindset kita harus dirubah. Karena ketika harga mahal baru menanam, kita hanya terus akan menjadi petani silangan. Kalau murah dibabat lagi. Itu yang mencerminkan bahwa kita itu terus belajar, terus yang tidak pernah fokus. Benar. Nah, ketika kita sudah fokus, tentu kita akan bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, makanya saya sendiri termotivasi dari beberapa mentor dan beberapa motivasi bahwa ketika kita mampu melakukan pekerjaan dengan fokus di bidang kita masing-masing dan kita terus berkolaborasi dengan teman-teman yang punya skill value yang berbeda, tentu ini akan mendapatkan hal yang baik, bahwa kita syukur bahwa vanili ini adalah merupakan tanaman pertanian termahal di dunia sampai saat ini di bawah bunga saffron. Ini kan sangat luar biasa. Kita di Bali pun kalau mau menjadi petani tentu harus memilih komoditi. Tentu komoditi yang mahal. Kenapa? Lahan kita di Bali ini adalah lahan-lahan terbatas. Maka saya yakin dan percaya ketika vanili ini dibutuhkan oleh dunia, karena peruntukannya banyak, bisa dipakai misalnya perasa, parfum, dan juga beberapa bahan kesehatan, terapi, dan lain sebagainya, tentu merupakan hal yang sangat luar biasa. Nah, kita juga di Bali, tidak juga salahnya kita di pekarangan-pekarangan rumah, kita buat tambang-tambang emas hijau dengan menanam vanili, mengkoleksi dengan membuat pot beberapa. Nah, ini juga kan nanti ibu-ibu yang ditinggal suaminya kerja dan lain sebagainya kan ada kegiatan tambahan ya. Ya, baik, luar biasa nih karena tadi juga Pak Wayan sempat menyebutkan harga vanili ini tinggi, bahkan kedua yang termahal di dunia setelah bunga saffron. Luar biasa, terima kasih sekali lagi Pak Wayan Rinaya. Beliau ini adalah Ketua Perkumpulan Petani Vanili Singaraja Bali yang sudah menggugah kita semua untuk mencoba nih budidaya tanaman vanili. Dan satu hal yang bisa kita garis bawahi gitu, apa yang disampaikan Pak Wayan Rinaya baru saja, yaitu jadilah pencinta dan penghobi sehingga bisa merawat tanaman, termasuk yang mungkin harganya murah gitu ya Pak Yan ya, apalagi semacam vanili yang harganya mahal ini adalah bonus, bahkan tadi seharga emas malah bisa gitu Pak Yan ya. Baik, untuk suatu saat nanti mudah-mudahan bisa kembali kita berdialog gitu ya untuk menginspirasi dan juga mengedukasi masyarakat. Terima kasih sekali lagi waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas atau selamat beristirahat nih Pak Yan. Pasti sibuk banget sesungguhnya setiap hari. Dan kita bersua kembali dalam Kiprah Indonesia. Kita akhiri dengan Paramo Santi Pak Wayan. Om. Ya, terima kasih Om Santi Om.